Jika mempunyai waktu sempit, dahulukan mana? Lebih utama beristighfar atau salat? Ya dua-duanya. Ya, insya Allah kita tidak usah bayangkan suatu. Memang waktu antum sempit, memang kayak apa enggak sempit? Kayak enggak punya waktu. Kita waktu banyak, alhamdulillah. Waktu YouTubean, waktu Facebookan, waktu banyak, waktu komentar. Bilang kecuali waktu mau mati istighfar, ya itu baru antum boleh tanya, Ustaz, saya punya waktu tinggal 2 menit. Saya mau mati istighfar atau salawat? Ya baru saya jawab. Jadi waktu terbuang-buang. Mau tanya istighfar atau salawat? Ya dua-duanya lah. Salawat ada, waktu ada istighfar. Ya. Ini pertanyaan yang hanya di Banjarmasin. Enggak. Enggak, jadi gabung dua-duanya. Insyaallah banyak waktu untuk istighfar, untuk bertobat, banyak untuk zikir banyak. La ilaha illallah, subhanallah banyak. Apakah istighfar bisa menghapuskan dosa pada catatan amal? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Kalau dosa jelas, tapi catatannya itu khilaf di kalangan para ulama. Kalau dosa, orang istighfar selesai. Kalau dikabulkan istighfar itu kan permohonan, ya Allah ampunilah aku. Makanya istighfar tidak disyaratkan dia harus meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa itu taubat. Bisa jadi seorang melakukan dosa dan dia istighfar. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Jadi itu bedanya istighfar dengan taubat itu kabar. Kabar bahwasanya saya bertobat. Kalau istighfar adalah tolab. Saya memohon kepada Allah untuk diampuni. Kalau taubat harus meninggalkan maksiat, kalau istighfar tidak harus. Istighfar yang sempurna adalah taubat. Tapi maksud saya, kalau seorang istighfar, ya Allah ampunilah aku dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya jelas hilang. Cuma catatan yang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya kita memohon agar catatan juga dihapus. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya catatannya tetap ada. Kenapa ada catatannya tetap ada? Sebagai bentuk agar kamu lebih bersyukur di hari kiamat kelak. Kamu pernah begini Allah tunjukkan biar seorang tidak lupa, kemudian dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, kalau kita cermati penjelasan Al-Quran sebagaimana Ustaz sampaikan di kajian Masjid Al-Faruq kemarin, lebih condong lebih banyak kabar gembira untuk laki-laki. Apakah ini benar Ustaz? Itu apa namanya? Surga maksudnya ya. Surga berlaku bagi laki-laki dan wanita. Man amila salihan min dzakarin aw untha ya. Ya apa namanya? Tabi'uni ahdikum sabilar rasyad ya qaumi innama hadhil hayatud dunya man amila sayyi'atan fala yujza ila mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki maupun apa? Wanita. Dia akan masuk surga dan diberi siksaan tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika di surga disebutkan lelaki karena memang Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab dan juga memperhatikan namanya psikologi atau apa namanya adab ya. Makanya dalam Al-Qur'an misalnya Allah menggunakan kata-kata kinayah seperti jima. Jima Allah tidak mengatakan jima tapi Allah mengatakan misalnya lamastum nisa lamas min qabli an tamassuhunna mas fabashiruhunna bisyarah. Bisyarah artinya al-mubasyarah. Al-mubasyarah artinya pertemuan kulit dengan kulit. Ini semua 3 lafal yang disebut oleh Allah al-mubasyarah, kemudian al-lams dan ammas, ini semua menunjukkan jima. Tapi Allah menggunakan kata-kata seperti Allah menggunakan buang hajat. Allah mengatakan au jaa ahadukum minkum minal ghaid atau salah seorang dari kalian datang dari tempat yang rendah. Al-ghaid adalah tempat tapi digunakan untuk kinayah dari kotoran. Ya. Seperti kita orang Indonesia kita bilang dari mana? Dari belakang. Beda dengan dari mana? Dari dengarnya enggak enak. Kamu dari mana? Dari belakang ya. Kalau dari kalau anak saya dari dia bukan dari mana Abdul Razak? Dari IO. Jadi dia bukan IO. Enaknya dengar IO masih lebih enak. IO. Jadi kalau enggak enak dengarnya. Jadi maksudnya dalam Al-Quran juga ada seperti itu. Di antaranya adab terhadap wanita. Wanita adabnya dicari. Adabnya dicari. Sehingga disebutkan pada laki-laki untuk bahwasanya wanita bidadari begini sifatnya. Karena memang dia dicari oleh lelaki. Tapi kalau di Al-Quran disebutkan laki-laki begini, badannya begini. Ini kan enggak enak. Orang baca Quran gimana gitu loh. Wanita baca Quran, waduh gimana. Jadi ada adab-adab yang Allah perhatikan. Allah alam bisawab. Sehingga ketika disebutkan kenikmatan yang dirasakan oleh lelaki dan tidak mengapa menyebut tentang kecantikan wanita bidadari karena itu perkara yang biasa dan tidak sampai sekarang tidak pantas. Yang ada sekarang yang dilihat juga wanita bukan disebutkan tentang kegagahan seorang apa lelaki tidak pantas. Maksudnya wanita baca kayak gitu enggak enak. Tetapi ketika disebutkan kenikmatan bagi lelaki maka demikian juga akan dirasakan oleh apa wanita. Ya dengan isyarat orang yang cerdas akan mengerti. Ya tidak perlu
jelaskan, tapi isyarat sudah enggak. Kalau oleh laki mendapat kenikmatan, perempuan juga dapat apa? Kenikmatan. Karena Allah mengatakan yang mau surga bukan cuma laki-laki saja, laki-laki dan apa? Perempuan. Ustadz, apakah termasuk mudahana mengalah dalam permasalahan khilafiyah seperti mengangkat tangan ketika jadi makmum salat subuh? Jadi mudahana artinya menjalankan suatu yang haram, itu namanya mudahana. Ya, atau menyatakan suatu yang haram demi untuk kemaslahatan. Adapun jika perkara tidak sampai pada halal dan haram, perkara ijtihadiyah, ya, apalagi ada fatwa ulama, maka ini bukan mudahana. Contoh masalah kunut subuh. Kalau seorang salat subuh kemudian melakukan kunut, ya, kita tahu bahwasanya kunut subuh ada khilaf di kalangan para ulama, ya. 4 mazhab khilaf. Ya. Mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah. 2 mazhab besar, mazhab Malikiyah sama mazhab apa? Syafi'iyah. Mazhab Hambali mengatakan tidak sunnah, tetapi Imam Ahmad tidak mengingkari orang yang melakukan kunut. Kata dia, la u'annif man yaqnut. Aku tidak mencela orang yang kunut. Ya, bahkan dia memberi rukhsah, yang kunut silakan. Bahkan dia fatwakan orang yang salat di belakang orang kunut silakan apa? Berkunut bersama sang imam, dan ini banyak, ya. Bahkan Imam Ahmad dalam riwayat mengatakan boleh kunut setiap hari dengan syarat mendoakan keburukan bagi orang kafir dan kebaikan bagi orang Islam. Dengan syarat demikian, boleh kunut setiap hari. Dalam sebagian riwayat, dalam sebagian masail kepada Imam Ahmad. Yang kencang adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh secara berkesinambungan adalah bid'ah. Ini satu-satunya mazhab yang mengatakan kunut subuh adalah bid'ah, mazhab dari mazhab Hanafi. Adapun mazhab Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan kunut subuh sunnah, mau lakukan silakan, enggak juga enggak mengapa, sebagaimana fatwa dari Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Oleh karena kita tahu dari sini bahwasanya masalah kunut subuh masalah yang ringan. Masalah yang tidak sampai pada menyesatkan. Apalagi 2 mazhab besar, mazhab Syafi'iyah sama mazhab Malikiyah mengatakan kunut subuh dianjurkan. Apalagi terdapat riwayat dalam sebagian salaf mereka juga kunut. Intinya kalau kita merajihkan bahwasanya kunut subuh tidak dianjurkan, ya, kita ngikuti fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad yang berfatwa kalau kita sebagai makmum, kita apa namanya? Ikut kunut bersama apa? Bersama imam. Dan mereka yang pakar hadis. Pakar hadis. Adapun mazhab Hanafiyah, kita katakan mereka ahli fikih tapi kurang hadis dalam fikih mereka, hadis-hadis mereka bukan pakar hadis sebagaimana mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab apa? Mazhab Maliki. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Malik yang lebih mengerti tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dalam mazhab Hanafi tentang hukum orang yang di belakang orang yang kunut ada 2 pendapat. Pendapat sebagian mengatakan tidak kunut bersama imam, jangan kunut. Ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan kunut karena ini masalah ijtihadiyah. Oleh karenanya kebanyakan ulama yang mengatakan kunut subuh tidak dianjurkan berfatwa bahwasanya kalau di belakang jadi makmum di belakang imam kunut ikut apa? Ikut kunut. Oleh karenanya kalau imam berdoa Allahumma hdina fi man hadait, antum angkat tangan. Ini fatwa para ulama. Ya. Saya tiap hari kunut subuh. Karena masjid tempat saya tiap hari kunut subuh dan tiap hari saya begini. Kalau saya begini saya begini. Memang dan itu yang saya yakini, dan itu fatwa Imam Ahmad, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fatwa sebagian ulama Hanafi yang mengatakan bid'ah, ya. Dan tentunya kita harus berlapang dada masalah kunut subuh, kita berlapang dada. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Jangan usah kita mencela. Terus kita bilang yang mengatakan bid'ah berarti jahil, jangan. Karena ada ulama yang mengatakan apa? Bid'ah, satu mazhab, mazhab Hanafi. Mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Meskipun pendapat itu saya tidak cocok, saya cocok pendapat yang lain, ya. Tetapi tidak perlu kita menjadi bahan celaan. Yang mengatakan bid'ah silakan, yang mengatakan sunnah silakan, yang mengatakan sunnah sesekali silakan. Tetapi hukum orang makmum di belakang orang kunut, maka hendaknya dia kunut bersama imam. Allah alam bisawab, dan ini tidak ada masalah, tidak ada kaitannya dengan masalah mudahanah. Mengenai huruf muqatta'ah di awal-awal surah, apa perbedaan antara makna dan tujuan? Yaitu ketika kita mengatakan maknanya hanya Allah yang tahu, dan tujuan dari huruf itu adalah seperti yang dirajikan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim. Bisakah kita katakan seperti ini? Kalau kita mengatakan maknanya hanya Allah yang tahu, repot, karena Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi.
ya, maka tidak ada dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai Al-Qur'an mutasyabihah secara total, enggak ada. Enggak ada. Artinya setiap ayat pasti ada yang tahu maknanya. Ya, kalau Allah turunkan ayat ternyata tidak dipahami, ya, maka buat apa diturunkan ayat tersebut? Yang kita pahami ayat tersebut, sebagian salaf mentafsirkan maksudnya ayat ini adalah begini-begini. Sebagian ulama salaf mengatakan maksudnya adalah untuk peringatan bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Wallahu alam bisawab. Seperti yang Ustadz katakan, Islam adalah agama, ilmu. Akhir-akhir ini saya futur dalam kajian. Tetap tolong nasihat keutamaan menuntut ilmu dan indahnya surga. Jazakallahu khairan. Jadi kurang semangat ini menuntut ilmu ya. Ilmu agung ya. Ilmu agung. Banyak dalil dalam Al-Qur'an seperti dalam hadis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Sungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi mereka hanya mewariskan apa? Ilmu. Barang siapa mengambil ilmu, dia telah mengambil warisan para nabi dengan bagian yang banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kaki menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kata sebagian ulama bahwasanya ini dalil bahwasanya jalan terbaik untuk masuk surga, jalan tercepat untuk masuk surga adalah menuntut apa? Ilmu. Oleh karenanya terbukti para ulama yang paling mereka sukai adalah menuntut apa? Ilmu. Jadilah mereka ulama. Para sahabat mereka semangat menuntut ilmu karena mereka tahu dan sadar bahwasanya jalan terbaik untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Dengan ilmu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengagungkan para ulama. Kata Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan malaikat juga bersaksi dan para ahli ilmu juga bersaksi. Allah mempersaksikan suatu yang paling agung di alam semesta ini, yaitu tauhid. Allah mengatakan Allah bersaksi. Setelah itu Allah menggandengkan dengan persaksian malaikat. Setelah itu Allah menggandengkan dengan persaksian apa? Para ulama. Allah tidak gandengkan dengan persaksian para raja. Allah tidak gandengkan dengan persaksian para presiden. Allah tidak menggandengkan persaksian para jenderal. Allah gandengkan dengan persaksian para ulama yang benar-benar ahli ilmu. Ya. Dan terlalu banyak, antum bisa baca-baca lagi tentang bagaimana keagungan ilmu. Di antaranya ilmu di zaman sekarang ini boleh dikatakan dengan jihad. Jihad ada dua, jihad bisinan dan jihad bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu. Sekarang ini banyak jihad yang tidak sesuai dengan persyaratan, sehingga tidak bisa dikatakan jihad yang syar'i. Tetapi jihad yang bisa dilakukan jihad dengan ilmu. Lihatlah betapa banyak di negara-negara non-muslim orang-orang masuk Islam. Karena apa? Dakwah. Ada dakwah. Betapa banyak orang yang zalim kemudian sadar gara-gara apa? Dakwah. Maka seorang semangat untuk menuntut ilmu demi kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Adapun mengenai surga supaya semangat, ingat aja bidadari ya. Bidadari bikin ente semangat ya. Kalau ente bosan dengan hidup ini, ingat bidadari. Dalam sebuah kajian Anda pernah mendengar jika berniat berbuat kebaikan maka akan dicatat 1 kebaikan, dan bila kebaikan tersebut dikerjakan dicatat 10 kebaikan. Dan jika berniat melakukan keburukan tidak dicatat keburukan sampai dia mengerjakannya. Dan jika dikerjakan dicatat 1 keburukan. Dan berdasarkan tafsir surat Al-Qalam yang disampaikan tadi, hanya berniat saja sudah mendapatkan dosa walaupun belum terlaksana. Mohon penjelasannya. Beda antara ham dengan azam. Ya. Kalau seorang sudah azam, sudah bertekad, apalagi sudah melakukan usaha. Usaha tadi misalnya rapat, sudah dibicarakan, ya, sudah merencanakan, maka ini sudah usaha. Kalau sudah usaha, berhasil enggak berhasil, itu tetap dapat dosa. Contoh, seorang ingin nonton film porno, baru terbetik dalam hatinya, belum berusaha. Kemudian dia tidak jadi melakukan, malah dia dapat apa? Pahala. Tapi kalau dia sudah berusaha, dia buka HP, dia buka laptop, dia sudah berusaha buka, terblokir terus, ya itu sudah namanya apa? Usaha. Dia sudah usaha, maka itu tetap dapat dosa. Tapi kalau hanya terbetik di hati, kepingin, itu enggak dapat dosa. Ya, tapi kalau sudah berusaha, sudah berjalan, sudah rapat, sudah download ini, berarti sudah apa? Usaha. Allah Maha tahu.
Ustaz, apakah ada kemungkinan bagi orang yang menerima kitab dengan tangan kiri akan diampuni oleh Allah atau mendapat syafaat? Wallahu a'lam bishawab. Ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang orang menerima dengan tangan kiri, kebanyakan tentang orang-orang kafir. Allah sebut tentang orang-orang kafir, orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Saya tidak tahu pelaku maksiat mereka menerima catatan amal bagaimana. Ya. Allah sebutkan cuma dua model. Yang pertama orang penghuni surga, yang kedua penghuni neraka, Jahannam. Jadi kalau orang sudah menerima dengan tangan kiri, yang Allah sebut dalam Al-Quran pasti masuk apa? Neraka. Nah pelaku maksiat Allah alam bagaimana cara mereka menerima catatan amal. Ya. Yang jelas yang dalam Al-Quran semua yang menerima catatan amal dengan kiri semuanya dalam neraka Jahannam. Apa maksud hikmah malaikat menjunjung ars padahal tanpa malaikat Allah sanggup? Allah Subhanahu wa taala sanggup melakukan semuanya, tapi Allah menunjukkan kepada manusia bagaimana banyaknya pasukan Allah meskipun Allah tidak butuh dengan mereka. Ya. Sebagaimana Allah membuat sebab-sebab ya, bahwasanya banyak malaikat yang beribadah kepada Allah meskipun Allah tidak butuh dengan ibadah mereka. Kalau kalian tidak tunduk, sungguhnya banyak malaikat yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah bisa ciptakan antum semua tanpa ayah dan ibu, sebagaimana Allah ciptakan Nabi apa? Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Tetapi Allah punya hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Ya, dengan adanya ayah dan ibu, adanya namanya pernikahan, ada namanya cinta, ya, ada namanya jomblo, ada namanya baru kemudian ada namanya anak, ada namanya kasih sayang orang tua dan anak. Itu semua ada hikmah yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, Allah mampu dalam sekejap. Tapi kata para ulama, Allah ingin memperlihatkan proses kepada malaikat agar mereka tahu agungnya, dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bisa ciptakan antum langsung tiba-tiba besar, ya. Tanpa melalui kecil. Tapi ada hikmah, Allah ingin tahu bagaimana orang tua sayang kepada anaknya masih kecil, bagaimana imut-imutnya antum waktu kecil. Kalau tiba-tiba besar jenggotan kumisan, Allah bisa memegang langit arsy tanpa ada malaikat. Tapi Allah ingin demikian, Allah ingin melihat bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan sebagian sebab-sebab. Itu pun semuanya yang kasih kekuatan juga kepada malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disangka bahwasanya Allah butuh kepada malaikat, tidak ya. Tapi Allah memang menciptakan junud, pasukan-pasukan Allah agar diketahui bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana hukum memejamkan mata untuk meresapi ayat yang kita tahu arti dan maknanya pada saat salat? Karena biasanya saya lebih khusyuk dan merasakan kenikmatan saat memejamkan mata, tapi hanya pada saat dibacakan. Selebihnya tetap dibuka mengarah ke tempat sujud. Mengenai salat, hukumnya sunnahnya adalah membuka mata. Nabi SAW salat dengan tidak memejamkan mata. Para sahabat juga salat tidak dengan memejamkan mata. Bahkan para sahabat terkadang melihat gerakan jenggot Nabi SAW. Para sahabat melihat gerakan salat Nabi SAW. Nabi terkadang salat di atas mimbar supaya dilihat oleh para sahabat. Berarti para sahabat salatnya tidak memejamkan apa? Mata. Kita memejamkan mata, kalau kita tidak bisa khusyuk dengan melihat, kita latih diri kita agar bisa khusyuk sesuai dengan sunnah. Kecuali ada sebab-sebab tertentu, misalnya kalau kita lagi buka mata ternyata ada ribut di depan, anak kecil dari sana dari sini, kita merasa terganggu, tidak apa-apa, tatkala itu tutup mata. Tapi kalau enggak ada sebab, maka kita berusaha tidak memejamkan apa? Mata, karena sunnahnya tidak memejamkan mata. Kecuali ada sebab tertentu, kita merasa terganggu, misalnya ada gambar-gambar tertentu atau ada gerakan-gerakan tertentu, kita tutup mata tidak mengapa dalam rangka menolak gangguan tersebut. Dijelaskan ada kaum yang akan menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Kemudian dalam surat Al-Insyiqaq dijelaskan bahwa terdapat kaum yang diberikan kitab melalui belakang punggungnya. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah terdapat perbedaan antara kedua kaum tersebut atau sama saja? Para ulama mengatakan dua kaum tersebut sama saja. Ya. Amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang yang menerima catatan dari belakangnya. Dalam ayat ini amma man utiya kitabahu bishimalihi, menerima dengan kirinya. Ada yang mengatakan mereka menjamakkan, ada yang mengatakan dia terima begini. Ya. Ada yang mengatakan tangannya tembus ke belakang, tembus dada kemudian ke belakang menerima catatan amalnya. Ya. Ada yang mengatakan dia pegang kemudian dia balik ke belakang kiri, kali dia balik ke belakang. Intinya ini dua kaum yang sama, ya. Adapun kaifiyahnya bagaimana Allah alam, ya. Tapi ini dua kaum yang sama.
Sama-sama masuk neraka. Jadi akhwat. Bolehkah kita mengidam-idamkan kematian ketika berada di dunia karena merasa dunia merupakan penjara dan ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita memang merasa berat, merasa kehidupan sulit menghadapi fitnah di hadapan kita, kita boleh berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Kita bilang, ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan baik bagiku dan matikanlah aku jika memang wafat baik bagiku. Kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Bisa jadi dengan kita mati, kita bebas dari berbagai macam fitnah. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW pernah datang kepada Ahlul Baqi. Dia mengatakan, intinya makna hadis, kalian beruntung. Sekarang timbul fitnah yang sudah banyak, sementara kalian sudah meninggal dunia. Dan bisa jadi kalau kita hidup, ternyata kita lebih banyak beramal soleh. Lebih banyak punya tabungan untuk akhirat, sehingga surga bisa menjadi lebih tinggi. Maka serahkan kepada Allah. Ya, seorang tidak berharap kematian, ya, tetapi kalau memang dia merasa berat, takut fitnah di hadapan dia, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang Imam Al-Bukhari, waktu dia difitnah dengan fitnah yang luar biasa, dia minta untuk segera meninggal dunia. Ya. Tetapi hukum asalnya kita tidak minta mati. Ya. Kecuali kita khawatir tentang suatu, itu pun kita kembalikan kepada Allah. Kita mengatakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang kematian lebih baik bagiku. Ustaz, orang tua saya solat 5 waktu, alhamdulillah. Rajin membantu orang lain, tapi beliau enggak pernah baca Al-Quran. Bila diingatkan jawabannya iya, iya saja. Beliau tidak bisa mengaji. Ya itu sebabnya tidak bisa mengaji. Gimana sih? Gimana suruh baca ma'ana biqari? Aku tidak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Ajari dulu biar bisa baca ngaji. Bisa enggak bisa ngaji, suruh ngaji. Bila dibilang untuk baca terjemahannya, beliau pun tidak mau, dan beliau suka sekali mendatangi paranormal lain yang bahaya, yang beritahu hal gaib tentang sakitnya dan lain-lain. Apa orang tua saya bisa masuk surga dengan amalan salatnya dan berbuat baik dengan orang-orang saja? Ini urusan Allah, masalah surga dan neraka, tapi tugas Anda sebagai anak yang berbakti terus menasihati orang tua. Nasihati bahwasanya dukun itu tidak boleh. Ya, sampaikan dalil Rasul kita bersabda, sampaikan dengan logika, sampaikan semuanya. Bilang ayah, dukun itu ngawur, bilang aja. Dukun itu enggak benar, ya. Kalau dukun bisa menyembuhkan penyakit, rumah sakit tutup semuanya, ya. Ini dukun aja sakit. Semuanya sampaikan dengan nakli dan akli, dengan dalil nakal, dengan hadis Nabi, dengan ayat Al-Quran. Hafalkan ayatnya, sampaikan kepada orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta dukun berfirman. Rasulullah SAW bersabda. Kemudian sampaikan terus sampaikan sambil berdoa kepada Allah agar orang tua dapat apa? Hidayah. Ya. Kita sudah berusaha, selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita dizalimi oleh orang kafir, bisakah kita minta keadilan kepada Allah sementara mereka tidak mempunyai pahala? Minta saja, karena dua kemungkinan, kalau dia tidak punya pahala, dosa kita dilemparkan kepada dia. Wa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidat min sayyiatihim faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau orang yang menzalimi kita punya kebaikan, kita akan diberi kebaikannya. Kalau dia tidak punya kebaikan, dosa kita yang kita offer kepada dia. Bagaimana hukum seorang yang dahulu jahil, tidak berpengetahuan sehingga tidak melakukan zakat mal? Apakah perlu menghitung dan melakukan zakat mal yang terdahulu? Untuk lebih hati-hati antum tanya di Halo Ustaz, tanya ke Ustaz Irwandi atau Ustaz apa? Musyafa atau Ustaz Anas, ya. Saya ada jawaban di kepala tapi saya tidak yakin dengan jawaban saya. Tanyakan kepada mereka yang lebih paham. Ustaz, pada saat diberikannya catatan amal, apakah orang lain juga menyaksikan catatan amal kita, termasuk dosa-dosa yang sudah kita bertobat atasnya, dan apakah amal soleh yang sudah dihapus karena maksiat tidak dihitung lagi meskipun sudah bertobat atas maksiat menghapus amal soleh tersebut? Dalam hadis-hadis ada yang menunjukkan orang-orang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibongkar oleh Allah, dipermalukan di hadapan khalayak. Orang-orang para pelaku maksiat. Dan juga ada hadis-hadis menunjukkan orang-orang soleh
ditenarkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Ditunjukkan, ya, seperti sahibul bitaqah, yusahu birojulin, diteriakan, dipanggil seorang dari umat Muhammad SAW di hadapan khalayak. Allah ingin, dan ada sebagian hadis menunjukkan orang-orang soleh, Allah hanya antara Allah dengan dia, ya, hanya Allah dengan dia, didatangkan di hadapan Allah, kemudian dihisab, ya, dan Allah tidak ada yang lihat kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, ya. Demikian hadis-hadis yang saya dapatkan. Ada sebagian orang yang dibongkar, ada sebagian orang yang disembunyikan. Tetapi kalau orang-orang saleh hukum asalnya Allah tidak bongkar di hadapan khalayak, antara Allah dengan apa? Dengan dia. Ya, Allah sebutkan dosa-dosanya, kemudian dia ingat, kemudian Allah mengatakan waqad satartuha fid dunya, satartuha 'alaika fid dunya, di dunia dulu aku tutupi dosa-dosamu dan sekarang saya ampuni dosa-dosa tersebut. Ya. Apakah semua amal baik kita akan apakah tadi kalau seorang sudah bertobat dosanya masih diperlihatkan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap diperlihatkan dan sebagian ulama mengatakan tidak diperlihatkan lagi. Ini pembahasannya sebagaimana disebut oleh Syekh Saleh As-Sindi hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Hasanat dan Wasayyi'at, ya. Dia bahas bagus masalah ini dan kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya dosa yang sudah kita bertobat tetap diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana jika dahulu kita pernah berbuat zalim kepada orang? Kita sudah minta maaf namun dia tidak memaafkan. Apakah kelak semua amal baik kita akan diambil olehnya? Sedangkan saya sudah mohon maaf dan taubat nasuha. Ya ikhwan, makanya antum hati-hati, jangan bikin masalah sama orang. Karena kalau antum berbuat zalim sama orang, antum melanggar dua hak. Pertama hak Allah, yang kedua hak orang tersebut. Kalau antum bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Hak Allah, Allah jatuhkan, enggak ada masalah. Dan hukum asal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi orang tersebut belum tentu. Orang tersebut belum tentu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang orang yang membunuh orang lain. Kalau seorang membunuh orang lain, si A membunuh si B, maka si A telah melanggar tiga hak. Pertama hak Allah, Allah larang untuk membunuh orang lain. Yang kedua hak orang yang terbunuh si B, dan yang ketiga hak para wali si B. Ya. Para wali si B. Dan kalau seorang itu bertobat kepada Allah, dia menyesali perbuatannya, maka hak Allah Allah gugurkan. Tinggal dua hak. Hak orang mati tersebut dengan hak para walinya. Kalau ternyata dia kemudian dimaafkan oleh para walinya, mungkin dia kasih uang, dia bayar agar dimaafkan, maka hak para wali sudah selesai. Tinggal hak orang mati yang dia bunuh tersebut. Dia mau tanya, kau maafkan saya atau tidak? Dia mati. Kalau mau tahu kita mati bareng baru ketahuan nanti. Ya ketahuan. Nah, ini bagaimana nasib? Apakah dia akan diampuni? Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas masalah ini mengatakan hukum asalnya seorang berhak meminta haknya pada hari kiamat kelak. Tetapi jika seorang benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan dia sudah berusaha untuk bertobat, berusaha dengan semaksimal mungkin, maka asalnya Allah tetap mengampuni. Allah akan menanggung hak orang yang dia bunuh tersebut. Maka saya katakan, Anda sekarang bikin masalah sama orang, yang harus Anda lakukan adalah minta maaf kepada dia dengan semaksimal mungkin. Anda datang kepada dia, Anda kasih hadiah sama dia. Ya, kalau dia tidak terima, Anda kasih hadiah sama anaknya, semaksimal mungkin Anda mampu. Kalau tetap dia tidak maafkan sampai dia meninggal dunia atau Anda meninggal dunia, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan Anda menggampangkan. Saya sudah minta maaf kok, minta maaf lewat WA, subhanallah, minta maaf gratisan. Ya, sebagian orang salah kemudian dia minta maaf dengan, kalau saya punya salah maafin ya. Ente punya salah atau tidak? Mau minta maaf saja masih sombong. Kalau saya punya salah, sudah tahu jelas punya salah masih bilang kalau saya punya salah. Gimana orang tersebut mau merasa terhormat? Ente coba datang sama dia, ketuk pintunya, diusir, datang lagi. Lama-lama dia iba. Anda menangis di hadapan dia, minta maaf. Karena masalahnya tidak gampang, masalah hari akhirat. Pahala Anda yang Anda baca Quran, sholat diambil oleh orang tersebut. Makanya jangan cari masalah sama orang lain. Jaga lisan, jaga tulisan, jaga komentar, jaga status. Ya. Jangan asal nulis. Bisa jadi Anda menzalimi banyak orang. Betapa banyak status dikeluarkan menzalimi, menyakiti ribuan orang, menyakiti jutaan orang. Hari kiamat repot nanti orang seperti ini. Ya.
Maka hati-hati, seorang jangan meninggal dalam kondisi menzalimi orang lain. Tapi kalau dia sudah berusaha minta maaf semaksimal mungkin, tidak dimaafkan, serahkan kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak tersebar di tempat saya melalui beberapa dosen bahwa banyak mereka yang menentang mendustakan Al-Quran sebab yang terkandung di dalamnya hanya pantas untuk kaum Arab pada saat itu. Mereka menganggap tidak cocok dengan lingkungan mereka. Bagaimana menurut Ustaz? Ini kita merasa cocok nggak dengan Al-Quran? Kalau nggak cocok terhadap orang-orang yang stres gitu, biarin aja. Kita cocok Al-Quran, cocok. Kita bahagia dengan Al-Quran. Hadis-hadis Nabi cocok. Mereka orang liberal, mereka mengatakan, lihat Al-Quran, itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Sekarang sudah perlu tidak cocok dengan realita zaman sekarang. Coba buktinya, Allah sebutkan tentang surga. Surga isinya apa? Isinya adalah kebun-kebun, taman-taman, sungai-sungai. Ya, bidadari-bidadari. Itu hanya cocok untuk Arab Badui zaman dahulu. Ini kedustaan. Ya, sampai sekarang orang-orang kaya pergi ke puncak, itu tidak? Cari taman-taman. Sampai sekarang orang-orang yang super kaya pengen lihat sungai yang indah, apalagi bidadari. Ternyata di sungai tersebut banyak bidadari mandi. Gimana orang enggak senang? Jadi ini kedustaan sampai sekarang. Nufus majbulah, jiwa itu senang untuk melihat yang hijau-hijau yang indah-indah sampai sekarang di tahun 2019 ini. Kemudian mereka mengatakan hanya orang Badui yang suka begitu. Sampai sekarang orang suka dengan demikian. Orang-orang Eropa coba datang jauh-jauh. Saya pernah satu pesawat sama orang dari mana? Dari Swedia. Waktu saya ke Papua. Subhanallah. Saya duduk sama dia. Saya tanya bahasa seadanya. Jangan antum kira saya bahasa Inggris. Itu saya tanya mau ke mana? Dia entah paham enggak paham, intinya dia bilang dia mau ke Raja Ampat. Subhanallah. Dia bilang saya sudah berapa puluh jam naik pesawat. Bayangkan dari kota yang sangat mewah pergi ke Papua untuk melihat apa? Melihat pantai. Hanya orang liberal saja yang bahlul, yang tidak suka dengan pantai, yang tidak suka dengan kebun-kebun. Mereka bahlul, fitrah mereka sudah berubah. Iya tidak? Maka jangan dengar perkataan mereka. Jangan dengar perkataan mereka. Kalau tidak cocok dengan mereka, wajar. Mereka cocoknya homoseksual halal. Itu baru cocok bagi mereka. Itu baru sesuai dengan fitrah mereka. Homoseksual apa? Halal. Perempuan boleh menceraikan suaminya. Itu baru cocok syariatnya buat mereka. Bisa baca syariat yang hendaknya dirubah. Di antaranya bukan cuma suami yang boleh mencerai istri. Istri juga boleh mencerai apa? Suami. Bahkan kalau suami dicerai istri, maka suami punya masa iddah juga. Subhanallah. Masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ya ente majnun, masa idah mau tunggu apa lagi-lagi? Kalau perempuan boleh cerai suaminya, sehari dia ceraikan kita 3 kali. Sedikit-sedikit, "Mas, saya cerai kamu." Subhanallah. Itulah, itu yang cocok syariat buat orang apa? Liberal. Al-Quran enggak cocok, ya memang enggak cocok karena hawa nafsu mereka. Cocoknya syariat yang menyimpang, homoseksual halal dan yang lainnya, itu yang cocok bagi mereka. Baik, demikian saja.